kita jadikan pemilu kali ini untuk menghasilkan perubahan. Memilih pemimpin yang dianggap bisa melakukan perubahan, apalagi perubahan besar dalam penegakan hukum. Perubahan itu bukan berarti menutup buku. Kadang-kadang kita kalau perubahan itu cuma satu aja, apa yang harus dihentikan. Seakan-akan perubahan itu hanya soal menghentikan. Bukan. Perubahan itu apa yang ditingkatkan, apa yang dikoreksi, apa yang dihentikan, dan apa yang ditambahkan. Hal baru apa yang dilakukan. Perubahan itu adalah melanjutkan tahapan-tahapan yang sudah kita capai. Satu, yang bagus kita lanjutkan, yang sudah selesai kita pelihara. Yang tidak cocok kita buang lalu kita kembangkan ke arah-arah baru. Nah, itulah esensi dari perubahan yang kita lakukan. Karena sebenarnya perubahan itu bisa saja hanya diartikan sebagai pengembangan. Tidak harus dipertentangkan antara perubahan dan kelanjutan. Sama saja sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Mahfud keceplosan, malah bantu kampanyenya Anies Baswedan. Gimana ceritanya ini? Ini barangkali kalau terburu-buru ya, konsepnya belum jelas, visi misi yang disiapkannya juga belum matang. Mungkin akhirnya yang terpikir adalah apa yang ada di benak seorang Mahfud MD. Sehingga apa yang keluar dari mulutnya ya, bukan memperkuat positioning PDIP sebagai partai penguasa, tapi malah justru memperkuat posisinya oposisi yang menginginkan perubahan. Jadi ada kalimat yang clear jelas dari Mahfud MD yang mengatakan kita jadikan pemilu kali ini untuk menghasilkan perubahan. Oh, ada penekanannya juga itu. Jadi perubahan yang diinginkan oleh Mahfud MD itu sama dengan yang diinginkan oleh koalisinya Amin. Jadi salah posisi barangkali ini Mahfud. Baik, kita langsung masuk saja. Ini videonya. Mahfud MD keceplosan nih. Bilang yang terpenting adalah perubahan. Perubahan kan jargonnya koalisi Amin. Ini gimana? Ini kurang briefing ini Pak Mahfud. Oke, kita lihat Pak Mahfud ya. Kita jadikan pemilu kali ini untuk menghasilkan perubahan. Memilih pemimpin yang dianggap bisa melakukan perubahan, apalagi perubahan besar dalam penegakan hukum. Bukan hanya perubahan, tapi perubahan besar. Bahkan kalau perlu barangkali, ini interpretasi saya, adalah perubahan yang fundamental. Kalau bahasa IBHRS itu dibutuhkan perubahan yang luar biasa, itu istilahnya kan revolusi. Dan yang utama harus direvolusi adalah akhlaknya. Akhlak para pejabatnya. Ini revolusi akhlak. Revolusi mental kan karena konsepnya gak jelas, gagal juga itu, barang gak masuk gitu ya. Malah yang terjadi semuanya kebalikan dari tujuan-tujuan yang nawacita dari Pak Jokowi. Nah, ini yang mau diubah oleh Mahfud MD. Mahfud MD salah kamar kalau ingin perubahan yang besar gitu, bukan hanya sekedar perubahan. Kan kita tidak pernah dapatkan narasi ya, baik dari Ganjar maupun dari Prabowo yang seperti ini, bahwa kita harus melakukan perubahan, bahwa ini hukum di Indonesia ini lemah. Gak ada yang bicara-bicara begitu. Semuanya Ganjar dan Prabowo itu bicara bahwa Pak Jokowi sudah bagus, kita harus lanjutkan. Kita akan melanjutkan apa-apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Karena narasi-narasinya begitu saja. Ini sekarang bicara tentang pentingnya perubahan. Kacau ini kampanyenya Ganjar Mahfud. Lanjutkan ya. Perubahan itu bukan berarti menutup buku.
Seakan-akan kita kalau perubahan itu cuma satu aja, apa yang harus dihentikan. Seakan-akan perubahan itu hanya soal menghentikan. Bukan. Perubahan itu apa yang ditingkatkan, apa yang dikoreksi, apa yang dihentikan, dan apa yang ditambahkan. Hal baru apa yang dilakukan. Perubahan itu adalah melanjutkan tahapan-tahapan yang sudah kita capai. Satu, yang bagus kita lanjutkan, yang sudah selesai kita pelihara, yang tidak cocok kita buang lalu kita kembangkan ke arah-arah baru. Nah, itulah esensi dari perubahan yang kita lakukan. Karena sebenarnya perubahan itu bisa saja hanya diartikan sebagai pengembangan, tidak harus dipertentangkan antara perubahan dan kelanjutan. Sama saja sebenarnya. Oke. Jadi apa yang disampaikan oleh Mahfud MD itu adalah konsepnya koalisi Amin. Perubahan itu dilihat dulu, dievaluasi dulu. Mana yang sudah baik, sudah bagus itu terus dijaga. Mana yang harus dikoreksi, diubah sedikit-sedikit. Mana yang gagal total ini dihentikan. Kan konsep perubahan yang diusung Anies Baswedan sudah jauh-jauh hari disampaikan. Nah, kemudian sekarang Mahfud bilang ya, apa-apa yang sudah disampaikan oleh Anies Baswedan. Jadi Mahfud sedang membantu kampanyenya Anies Baswedan dan koalisi Amin. Ini blunder lagi nih Pak Mahfud. Aduh, kan adanya cawapresnya harusnya untuk mendorong, mensinergikan, ya, membantu menguatkan presidennya. Ini kok malah bikin blunder. Kita lihat wajah dari Pak Ganjar di belakang pun wajah kebingungan. Lah ini kok jadi bicaranya begini. Lah kan Ganjar PDIP tahu sendiri bagaimana karakter seorang Mahfud yang ceplas-ceplos. Senada, seiring, selaras apa yang dimaksudkan Pak Mahfud dengan apa yang disampaikan Pak Anies. Yang menjadi soal adalah Pak Anies sudah menyampaikan itu berkali-kali dalam banyak kesempatan, dan mungkin bisa dibilang konsep perubahan inilah yang Pak Anies usung sejak beliau muda, sejak beliau menggagas Indonesia Mengajar, ketika beliau menggagas komunitas turun tangan, dan terus ketika beliau menjadi menteri, menjadi gubernur, dan sampai hari ini. Konsep perubahan itu yang dilakukan gitu. Nah kemudian sekarang Pak Mahfud bicara tentang itu, yang menguatkan kampanyenya Anies Baswedan. Perubahan. Ya itulah, makanya memang harusnya briefingnya kuatkan dulu. Jangan, kalau selalu last minute, ujung-ujung penentuan cawapres ya barangkali begini jadinya, tidak sempat konsolidasi, tidak sempat menyatukan frame, ya, persepsi. Kan gagal dalam menyamakan persepsi itu sama dengan proses kerjasama ke depannya itu tidak akan efektif. Sama dengan gagal dalam merencanakan, sama dengannya banyak, sama dengan merencanakan kegagalan. Inilah salah satu buktinya. Belum apa-apa sudah blunder. Ini satu ya, ketidaksiapannya. Yang kedua, ini juga ditanya wartawan, kerepotan juga dia. Menurut Pak Mahfud dan Pak Ganjar aja kebingungan, ini disingkatnya apa nih Ganjar Mahfud? Ramai ya, ada GoFood katanya, Ganjar Mahfud, tapi go-nya Ganjar Pranowo ya, dipaksakan lah gitu ya. Nanti tagline-nya apa dong slogannya? Sherlock sesuai aplikasi. Apakah begitu? Kan ini juga sayang belum disiapkan dengan matang, padahal singkatan itu membuat orang memudahkan untuk mengingat. Nah, kurang lebih begitu ya. Tapi Hasto bilang nggak akan disingkat-singkat. Di saat yang lain Puan bilang, iya apa ya, coba dong kasih masukan. Nah, gimana nih, mereka aja nggak kompak gitu. Coba kita lihat videonya ya. Singkatan pasangannya Pak. Oh, singkatan pasangan nanti biar TPN yang ngomongkan. Itu Pak Ganjar silakan. Oh belum ya. GoFood ya Pak, GoFood. Jadi singkatannya GoFood. Kita akan ajak masyarakat lagi. Kira-kira cocoknya apa? GoFood. Sudah muncul beberapa singkatan. Barangkali nanti yang hadir di sini akan bisa usul, tentu kita akan terima dengan senang hati. Gamut. Gak mod gitu ya. Singkatan pasangannya Pak. Oh, singkatan pasangan nanti biar TPN yang ngomongkan. Itu Pak Ganjar silakan. Oh belum ya. GoFood ya Pak, GoFood. Jadi singkatannya GoFood. Simak ya.
ucapan yang terakhir kali di ujung video ini. Kita dengarnya nggak mood. Kita akan ajak masyarakat lagi. Kira-kira cocoknya apa? Sudah muncul beberapa singkatan. Barangkali nanti yang hadir di sini akan bisa usul, tentu kita akan terima dengan senang hati. Nah, nggak mood. Sahabat AJTNA semua, apa yang sudah terjadi hari ini menjadi gambaran ya, ketika kita melihat seorang Mahfud MD keceplosan ya, karena bicara tentang konsep perubahan, bahwa kita jadikan pemilu kali ini untuk menghasilkan perubahan. Maka dalam darahnya, di alam bawah sadarnya, beliau sebetulnya mendukung apa yang sedang diperjuangkan oleh Anies dan Gus Imin. Menggunakan slogan perubahan memang menjadi nafas kita untuk selalu memperbaiki kondisi bangsa ini. Setuju? Setuju dong. Amin aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.